Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andika Mahidja dengan NIM 1020425000035 dari kelas 2503 akan menampilkan video tentang pembuatan data control language menggunakan command line interface. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Di sini pertama kita akan masuk ke dbVer terlebih dahulu dengan fungsi untuk membuat database serta membuat tabel-tabel yang akan kita masukkan. Di sini membuat database dengan nama DB Campus dan NIM, lalu menggunakan database-nya. Setelah itu kita create tabel untuk database tersebut. Di sini ada tabel mahasiswa dengan isi NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Kemudian create tabel mata kuliah. Setelah itu tabel nilai. Dan setelahnya kita insert untuk tabel mahasiswa. Di sini sudah ada 5 data. Dengan data pertamanya adalah data diri saya, yaitu NIM saya, nama saya, jurusan, angkatan, dan mungkin IPK-nya masih salah, IPK-nya akan kita betulkan. 82. Sudah. Lalu disini tinggal diinsertkan saja. Oh, sorry, ada kesalahan di sini. Oh, maaf. Di sini seharusnya kita pakai titik. Saya salah. Oke, tinggal di sini. Setelah itu selesai. Lalu tinggal mata kuliah kita insert dan kemudian nilai kita insert di sini. Oke. Setelah itu, kita langsung masuk ke pembuatan usernya dengan membuka kontrol command line interface melalui bawaan Aragonnya. Di sini tinggal dipencet terminalnya saja. Setelah kita pencet terminal, kita akan otomatis masuk ke CLI bawaan Aragon. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita masuk, kita login menggunakan password dan username bawaan dari MySQL, yaitu MySQL menu dengan username root dan password yang akan kita kosongkan karena dari awal masih kosong. Setelah itu, kita masuk ke sini, kita buat user untuk kita sendiri dengan nama, yaitu nama awalan kita. Di sini saya menggunakan Andika at localhost, yaitu untuk mengubah untuk dijalankan di localhost. Setelah itu, identified berfungsi untuk menambahkan password. Di sini passwordnya akan saya isi 1234 terlebih dahulu. Setelah itu, oh maaf, saya lupa tanda petik. Tanda petik. Oke, query oke. Lalu setelah dibuat. Setelah itu, kita lanjut ke pembuatan user kedua, yaitu Ramaditya, yaitu nama kedua saya, localhost untuk membuat supaya dapat mengubah localhost. Setelah itu, identify lagi. Passwordnya akan saya ganti menjadi password saja. Selesai. Titik koma. Oke, sudah. Setelah itu, kita masuk ke soal ketiga, yaitu untuk memberikan hak akses berbeda pada masing-masing user untuk tabel mahasiswa. Caranya adalah kita buka lagi command line interface-nya dan di sini kita berikan hak akses dengan query gram insert on db campus 102, yaitu nama 1020425000035 itu nama database-nya dan nama tabelnya. Jadi database DB Campus dan NIM, lalu nama database-nya yaitu mahasiswa. Untuk user yang mana? Di sini usernya akan kita berikan Andika terlebih dahulu, sehingga dia hanya bisa menginsert saja, dan dia diberikan akses untuk menginsert data mahasiswa yang ada, menginsert tabel mahasiswa yang ada di DB Campus. Sudah, titik koma. Query sudah terjalan. Lalu kita juga berikan akses kepada user kedua, yaitu nama belakang saya Ramaditya, di mana di sini dia hanya diizinkan untuk untuk select sesuai dengan perintah yang ada di sini. Sehingga
Di nama belakang hanya bisa berhasil melihat saja dan akan ditolak untuk insert. Di sini kita tuh Ramaditya at localhost selesai dan query oke. Untuk mengujinya sendiri, kita akan mengujinya langsung dari command line interface-nya saja. Caranya adalah, pertama kita keluar dulu dari user yang saat ini kita gunakan dengan mengetik exit dan tanda petik. Setelah itu, kita masuk ke MySQL yang akan kita coba. Di sini, misal saya mencoba Andika terlebih dahulu, dengan passwordnya yang sama, yaitu 1234. Setelah itu, di sini, kita menggunakan database-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita sudah menggunakan database yang kita pakai. Setelah itu, kita coba untuk melakukan insert dengan menggunakan user Andika terlebih dahulu. Di sini datanya kita akan mencoba data biasa terlebih dahulu, yaitu 10204 1020425 110000123 12 saja. Setelah itu, dengan namanya kita menggunakan nama samaran terlebih dahulu seperti John Doe. Setelah itu kita menambahkan tahun masuk yaitu 2025 dengan IPK 3,5. Setelah itu kita tutup dan kita coba jalankan. Hasilnya adalah, oh maaf, ada error terjadi. Di sini saya lupa harusnya menggunakan, saya lupa untuk menambahkan ininya, jurusannya. Nah, di sini jurusannya kita tambahkan, misalkan sistem informasi lagi, sama seperti kita. Sudah, query berhasil. Di sini, user Andika, dia dapat membuat sebuah insert ke tabel mahasiswa karena sudah diberikan izin, yaitu grant select, grant insert untuk dari kampus Andika. Setelah itu, mari kita coba untuk query select-nya. Apakah user Andika bisa menggunakan query select? Setelah kita pencet, hasilnya ternyata error. Select command denied to user Andika, karena pada tabel mahasiswa, user Andika belum diizinkan untuk menggunakan query select. Sekarang, mari kita keluar dari user Andika ini, dan kita coba masuk ke user yang satu lagi, yaitu Ramaditya, dengan password, typo sedikit, passwordnya password, dan kita pada user Ramaditya ini kita akan mencoba untuk insert terlebih dahulu. Di sini saat kita mencoba untuk insert menggunakan user Andika Ramaditya, menggunakan user Ramaditya, kita tidak akan diizinkan untuk melakukannya karena kita belum diberikan akses untuk menggunakan query insert. Karena ini hanya uji coba, jadi saya akan menggunakan kode asal saja. Karena pada hasil akhirnya akan error karena belum diizinkan untuk memiliki hak akses membuat query insert. Jika kita coba jalankan, maka akan insert command denied to user Ramaditya karena belum kita berikan, seperti yang sudah saya katakan, belum diberikan akses di awal. Sekarang mari kita coba untuk query select. Pada user Ramaditya untuk query select dapat dilakukan. Itu tampil tampilan seperti ini. Setelah itu, kita akan jalankan nomor keempat, yaitu privilege level column, di mana hak akses spesifik untuk kedua
Untuk user kedua, pada masuk cabut dulu saya tunjukkan. Jadi pada nomor 4 ini, kita masuk lagi, kita keluar dulu dari user ini, kemudian kita masuk lagi ke user pusatnya, yaitu MySQL min euro. Mimpi passwordnya kita kosongkan. Setelah itu kita akan menghapus semua akses lama yang ada pada user kedua, yaitu Ramaditya, dengan cara db campus 102.425.035 di tabel mahasiswa untuk user sudah. Di sini kita cabut semua akses yang ada, kemudian kita akses kolom-kolom khusus saja untuk diselect pada user ini dengan cara grand select lagi sama, namun di sini kita berikan kolom khusus apa saja yang boleh diakses oleh user kedua ini. Di sini dia hanya diberikan akses name, nama, dan jurusan on db kampus 102.425.035 di tabel mahasiswa untuk user lama Aditya dengan localhost. Untuk user Ramaditya dengan localhost selesai. Dia di sini dia hanya akan diberikan akses untuk melihat atau untuk men-select name, nama, dan jurusan saja. Kita query oke. Lalu kita langsung coba uji saja grant yang sudah kita lakukan atau izin akses yang sudah kita lakukan. Passwordnya yaitu password. Oh maaf, ada kesalahan input password. Password. Sudah, lalu kita coba untuk select from mahasiswa. Select semua. Di sini seharusnya akan muncul error. Oh maaf, use database terlebih dahulu. Sudah, lalu kita coba lagi select from mahasiswa. Di sini seharusnya akan muncul error karena komennya telah di-deny atau dia dilarang untuk select seluruhnya dari mahasiswa. Nah, itu kita coba ulang lagi dengan dia hanya men-select tabel-tabel khusus yang ada pada tabel mahasiswa saja, yaitu jurusan. Nah, di sini seharusnya akan berhasil karena semuanya sudah diberikan izin. Ya, karena dia hanya diizinkan untuk mengakses name, nama, dan jurusan saja. Setelah itu, kita lanjut ke nomor 5, yaitu untuk merevoke atau cabut semua hak akses yang ada pada kedua user, sehingga kedua user tidak bisa lagi melakukan apapun terhadap tabel mahasiswa dan kolom DB kampus. Kita exit lagi dari sini, lalu kita masuk lagi ke MySQL, menu root, mimpi, enter passwordnya kita kosongkan. Setelah itu kita ketik kode yang sama seperti pada soalnya untuk revoke milik user kedua. Tapi di sini kita ketik all privileges, yaitu semua hal yang kita izinkan di DB kampus 102.425.035. Kita hapus semuanya saja, atau kita bisa ketik mahasiswa, atau mungkin biar lebih gampang kita ketik bintang saja sehingga dia menghapus semua akses di semua table yang ada di DB kampus. From, kita ketik usernya lagi yaitu Andika, dan ketik add localhost, dan ketik tanda tanya. Setelah itu sorry, ada kesalahan. Andika, there is no such grant defined. Sebenarnya saya ada kesalahan di sini. Sebentar. Andika.
Oke, saya ada sedikit kesalahan di sini. Di sini seharusnya saya revoke all privileges on DB Campus mahasiswa Andika. Grant defined for user Andika. Waduh, ini ada kesalahan. Baiklah, kalau itu kita coba untuk menggunakan revoke yang sebelumnya lagi. Yaitu di sini kita revoke misalkan insert. Oh iya, saya salah ternyata. Maaf, maaf. Oh, di sini ada kesalahan apa? Apakah saya typo Andika at localhost? Sebenarnya sudah benar. Adakah ini? Baiklah, mari kita coba show dulu mungkin apakah ada kesalahan. Sebenarnya saya ada kesalahan typo atau apa, tapi mungkin kita coba lihat dulu show grant for Andhika at localhost. Ini untuk melihat grant apa saja yang ada. Koresponden, waduh, ini ada kesalahan di sini. Saya lupa tambahkan s. Aduh, salah. Grant, grant, show grant for. Astaga, saya ada typo lagi ternyata di sini. Nah, di sini sudah ada grant usage on Andika, di mana dia diizinkan untuk insert DB kampus untuk mahasiswa. Mari kita coba lagi revoke all privilege lagi on DB kampus. Sekarang kita coba untuk ininya jangan bintang ini, tapi kita ketik ke mahasiswa. Lalu kita coba dan apa hasilnya berhasil. Nah, akhirnya hasilnya berhasil. Entah ada error apa-apa. Mungkin tidak bisa bintang untuk pilih semua tabelnya. Kita lanjut ke all on mahasiswa untuk tabel sama dia. Dan berhasil. Kita coba lagi untuk melihat apakah benar-benar sudah terhapus ya dengan show di sini grand usage on Andika sudah tidak ada lagi yang insertnya. Jadi user Andika sudah tidak bisa lagi insert untuk tabel mahasiswa. Sekarang kita coba juga untuk user Ramaditya, dan hasilnya juga sama, di mana user Andika dan user Ramaditya tidak bisa melakukan apapun terhadap database DB kampus. Untuk membuktikannya, mari kita coba langsung ke query-nya, di mana di sini saya akan menggunakan akun Andika untuk mencoba insert data. Di mana di sini ketika saya mencoba untuk insert dari DB kampus 204250035, dia hasilnya akan tidak bisa. Lalu dia bahkan sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke DB kampusnya karena memang sudah tidak diizinkan sama sekali. Sehingga user Andika di sini sudah tidak bisa mengubah apapun, baik itu bahkan masuk ke dalam DB kampusnya sama sekali. Begitu kamu dengan user Ramaditya. Dimana di sini dia bahkan juga sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam DB kampusnya. Kita coba untuk masuk, jadi itu dengan menggunakan use. Hak aksesnya sudah tidak diberikan lagi dan sesuai dengan revoke dan audit, yaitu mencabut semua hak akses dan audit agar tidak bisa dijalankan sama sekali. Mungkin sekian saja video dari
saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.